Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada yang kurang nyambung dalam perjalanan spiritual? Keyakinan di hati, ibadah yang kita lakuin, sama perasaan batin tuh kayak jalan masing-masing. Nah, gimana kalau kita bisa satuin semuanya jadi satu bangunan jiwa yang super kokoh? Yuk, kita bedah bareng-bareng cetak biru dari arsitektur spiritual ini. Cara membangun hubungan yang utuh sama Tuhan, mulai dari fondasi sampai ke puncaknya. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Seringkali kita itu nganggap keyakinan, ritual, sama spiritualitas itu kayak tiga laci yang beda-beda. Keyakinan di kepala, ritual itu gerakan fisik, spiritualitas di hati. Padahal, harusnya ketiganya itu satu paket yang saling ngisi, saling nguatin. Oke, sekarang kita coba rakit puzzle-nya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan jadi arsitek jiwa sebentar. Pertama, kita lihat dulu cetak birunya. Terus, kita bangun fondasinya pakai akidah. Kita tegakin pilar-pilarnya dengan fikih. Lalu kita percantik interiornya pakai tasawuf. Sampai nanti kita bisa sampai di atap tertingginya, makom ihsan. Gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, cetak biru spiritual. Sebelum membangun apapun, kan kita butuh rencana ya kan? Bayangin deh, jiwa kita ini adalah proyek arsitektur paling penting seumur hidup kita. Fokus utamanya itu bukan soal polesan luar biar kelihatan bagus, tapi soal kekuatan dari dalam. Nah, ini dia intinya. Akhlak yang sejati itu, kata para ulama, bukan soal kita berusaha keras jadi orang baik. Tapi, ini adalah sebuah kondisi jiwa di mana kebaikan itu keluar gitu aja. Spontan, tanpa mikir. Kayak kita napas aja gitu, otomatis. Nah, ini dia alasannya kenapa yang kita butuhkan itu fondasi yang benar-benar dalam, bukan cuma cat luarnya doang. Oke, semua orang tahu ya, bangunan itu paling penting fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, mau bangunannya semegah apapun ya, tinggal tunggu waktunya aja buat runtuh. Dalam arsitektur jiwa kita ini, fondasi itu namanya akidah, alias keyakinan. Semua yang akan kita bangun nanti ya, di atas sini tempatnya. Terus, akidah itu apa sih? Gampangnya, itu sistem kepercayaan kita. Fondasi teologis yang mungkin nggak kelihatan mata, tapi justru dia yang nopang semuanya. Anggap aja ini kayak ruang mesin spiritual kita, yang ngasih tenaga buat semua perbuatan baik kita. Kalau akidahnya nggak bener, bangunan kita udah pasti goyah. Nah, disinilah letak keajaibannya. Ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Saat kita benar-benar paham sifat-sifat Tuhan, yang mungkin kita kenal sebagai sifat 20, itu tuh langsung ngebentuk karakter kita. Coba deh kita pikirin, saat kita merasapi bahwa Tuhan itu wujud atau ada, otomatis kita jadi merasa selalu diawasi kan? Itulah murakabah. Saat kita yakin dia itu kekal atau kidam dan bako, ego kita langsung menciut, lahirlah tawadu atau kerendahan hati. Percaya sama kuasanya atau kudrat, itu numbuhin kepasrahan total atau tawakal. Jadi teologi itu bukan lagi hafalan, tapi udah jadi semacam software di pikiran kita. Dan hadis ini, wah ini kayak ngelem semuanya jadi satu. Ngerangkum semua yang tadi kita bahas dengan sempurna. Iman yang paling kokoh, artinya akidah yang paling mantap, itu pasti akan menghasilkan akhlak yang paling baik. Jadi jelas banget kan hubungannya? Fondasi sama bangunannya itu saling mencerminkan. Nggak bisa dipisahin. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang kita naik ke atas. Waktunya kita pasang pilar-pilarnya. Tiang-tiang penyangga inilah yang ngasih bentuk dan kekuatan buat bangunan kita, yang bisa dilihat dari luar. Dalam arsitektur spiritual, pilar ini adalah disiplin kali fikih. Nah, di sini kita butuh keseimbangan yang pas banget. Fikih atau aturan-aturan ibadah itu kerangkanya. Tanpa fikih, spiritualitas kita bisa jadi liar nggak jelas arahnya. Tapi sebaliknya, fikih tanpa tasawuf, tanpa ruhnya, risikonya kita jadi kayak robot. Gerak sih gerak, tapi hatinya kosong lompong. Jadi, keduanya ini satu paket, kayak tubuh sama jiwa. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Sholat, secara fikih, aturannya ya gerakan dan waktunya harus benar. Tapi, ruh tasawuf di baliknya adalah buat melatih kita fokus dan mencegah perbuatan buruk. Puasa, secara fikih ya nahan lapar dan haus. Tapi, secara tasawuf, itu buat ngelatih empati dan ngendaliin ego. Zakat juga gitu. Secara fikih kita ngasih sebagian harta, tapi tujuan batinnya adalah ngebersihin jiwa kita dari sifat kikir. Setiap ibadah ini tuh sebenarnya kayak gym buat jiwa kita. Dan ini bukan cuma kata para ulama loh, Al-Quran sendiri yang bilang. Tujuan akhir dari sholat itu bukan cuma ritual, tapi sebuah transformasi. Sholat itu dirancang untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini bukti nyata kalau pilar-pilar fikih ini punya tujuan yang jauh lebih dalam dari yang kelihatan. Fondasi beres, pilar-pilar udah berdiri gagah, sekarang ngapain?
Ya, kita masuk ke dalam. Waktunya interior design. Kita mau mempercantik ruang batin kita, dan inilah wilayahnya, tasawuf. Proses interior design ini ada namanya, keren banget. Tazkiyatun nafs, alias penyucian jiwa. Imam Al-Ghazali pernah ngegambarin gini, hati kita itu rajanya, dan anggota tubuh kita itu prajuritnya. Kalau rajanya baik, ya pasukannya pasti ikut baik. Jadi perbaikan karakter yang sesungguhnya itu mulainya dari sini, dari dalam hati. Prosesnya itu ada 3 tahap, gampang kok ingatnya. Pertama, tahalli. Ini tahap bersih-bersih. Kita buang semua sampah batin, kayak sombong, iri, dengki. Udah bersih? Lanjut tahap 2, tahalli. Sekarang kita isi rumah kita dengan perabotan yang indah, sifat sabar, syukur, cinta. Dan akhirnya yang ketiga, tajalli. Saat rumah jiwa kita udah kinclong dan cantik, barulah cahaya ilahi itu masuk dan menerangi semuanya. Terus, buat apa sih kita capek-capek begini? Bangun fondasi, pasang pilar, hias interior, semua ini dibangun untuk mencapai satu titik. Puncaknya, atapnya, mahkotanya arsitektur spiritual kita. Tujuannya adalah untuk mencapai makom ihsan. Ini adalah level keunggulan spiritual tertinggi. Titik di mana semua yang kita bangun tadi, fondasi akidah, pilar fikih, dan interior tasawuf, semuanya klik, nyambung jadi satu kesatuan yang sempurna. Hasilnya apa? Sebuah kondisi kesadaran penuh di mana kita beribadah seolah-olah kita bisa melihat Dia. Dan hadis ini bukan cuma kutipan biasa, ini adalah rasanya makom ihsan itu. Beribadah seakan-akan kita melihatnya. Inilah tujuan akhir dari arsitektur spiritual kita. Sebuah kesadaran yang konstan yang bikin seluruh hidup kita terasa kayak lagi ngobrol langsung sama Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, proyek arsitektur jiwa kita ini udah sampai tahap mana ya pembangunannya?